Halo, selamat datang kembali di Basic Knowledge Lecture episode 3. Masih di topik Business Model Canvas. Di episode ini kita akan ngebahas lebih jauh mengenai value proposition. Di episode kemarin kita udah ngebahas soal customer segment. Kita sudah belajarin soal apa itu customer segment, kenapa kita melakukan segmentasi, dan bagaimana kita segmentasinya. Nah, di episode ini, seperti yang saya bilang tadi, kita akan berfokus kepada value proposition. Apa itu value proposition? Kenapa value proposition itu penting? Jenis-jenis value proposition dan bagaimana kita memilih value proposition yang baik. So, langsung aja, value proposition itu adalah alasan kenapa customer itu memilih produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, value proposition ini jenisnya tuh kayak paketan dari keuntungan-keuntungan yang Anda tawarkan kepada para pembeli atau target market. Lalu kenapa itu penting? Ya, logically ya. Kalau kamu tidak bisa kasih alasan kenapa customer harus beli dari kamu, then customer will not buy from you. Ya kan? Think about it. Kenapa si customer itu harus ngambil resiko untuk memilih produk baru, sedangkan produk yang lama ya fine-fine aja, dan produk yang baru ini, produk yang kalian tawarkan yang baru, nggak nawarin sesuatu yang baru juga. So why should I take the risk? So it is important. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis value proposition nih. Ada berapa macam sih? Ternyata ada 11 macam dan kita akan bahas itu satu-satu. Pertama, newness. Newness itu ya seperti katanya ya baru. So, kalian tawarkan sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah ada sebelumnya. It's new. Sebagai contoh, ada telepon genggam dulu, ada microwave dulu, atau yang terbaru tuh kita ada Meta sekarang, Metaverse. That is newness. Performance. Bagaimana kita menciptakan value baru dari traditional product. Nah, biasanya produk-produk yang main di performance nih menawarkan ya performance. For example, prosesor, ada smartphone, makin lagi cepat kan, chip baru, performance baru, atau engine parts juga bisa, kayak turbo, kayak manifold, semuanya part-part itulah, part-part performance part. Itu akan sesuai namanya, akan meningkatkan performa. Lalu ada lagi customization, itu kita nawarin, kita bisa loh custom sesuai keinginan customer. So si customer memungkinkan untuk pesan dari kita tuh udah custom. For example, Ray-Ban, dia bisa pilih warna frame, warna kaca, atau Fender gitar. Itu bisa pilih konfigurasinya, warnanya, bahannya, dari bentuknya Fender. Terus ada juga yang populer tuh custom jewelry. Kita bisa pesan satuan, gue mau anting bentuk ontak misalnya, atau cincin tapi warnanya hitam merah misalnya. Nah, that is customization. Kita bisa ya custom. Customer bisa pesan custom. Nah, ini getting the job done. Ini agak susah ngejelasin karena gimana ya? It's quite hard. So, basically kamu tuh bilang sama customer, lu tau beres. So you help the customer to do their work without hassle. Nah, example yang populer adalah Rolls-Royce. Nah, Rolls-Royce nggak cuma bikin mobil, dia juga bikin mesin jet. So, Rolls-Royce kerjasama sama airline, yang mana si airline itu ya nggak usah pusing lagi soal yang namanya mesin. Semua dihandle sama Rolls-Royce. So, airline bisa fokus ke schedule penerbangan, manajemen di dalamnya. Tapi airline nggak perlu pusing soal mesin. Mesin rusak, mesin perlu service, semua dihandle sama Rolls-Royce. So, ketika harus terbang, pesawat itu akan siap terbang. So, airline can focus on its business.
Nah, satu contoh yang saya pikir cocok juga untuk getting the job done ini adalah GoBox. GoBox itu ya pengantaran, tapi it's getting the job done. Gue tahu gue siapin barang, nyampe aja ke sana. Lewat mana terserah, tapi nyampe. That's getting the job done. Kita nggak banyak turut campur soal pekerjaan yang emang harus dikerjakan oleh si siapapun itu penyedia jasanya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi desain. Desain ini sulit buat diukur. However, penting in certain industry. For example, fashion atau di consumer elektronik. Desain bisa jadi sebuah value proposition yang sangat menarik bagi konsumen di industri tersebut. Lalu ada lagi brand. Brand ini brand kita sebagai pemilik brand itu meminjamkan status yang yang menempel di brand ini. So it's a way to make customer feel superior. Yes, it's a brand. For example, Rolex. Ya, pakai Rolex means gue tajir. Razer. Gue pakai Razer, man. Gue gamer sejati. Atau iPhone. It's an iPhone. We all know what that entices. Yes? Lalu ada price. Ini ya, nggak menarik untuk di price ini. However, for certain industry, pricing ini perlu. Karena ya target marketnya sesuai. Mereka emang suka dengan harga-harga yang berkompetisi di harga maksud saya. For example, FMCG product. Think about it. Ciki-cikian lah. Kayaknya semuanya punya rasa ayam bakar. Rasanya pun mirip-mirip kan. Tapi bedanya di mana? Di harganya. That's it. Terus ada cost reduction. Cost reduction itu kita bilang, lu pakai produk gua, lu bisa nurunin cost. Gimana caranya? Ya itu pakai produk gua, cost lo akan turun. Example-nya, CRM produk, kayak Salesforce. So dia buat handle customer management system, CRM. Buat handle customer, itu semua udah automate. Customer pernah ngapain aja, bisa langsung dilihat, langsung kebuka. It will reduce cost bagi si pemilik, user. Karena itu akan membantu banyak meng-cut banyak waktu. Lu bayangin, lihat customer, langsung kelihatan historinya. Lu nggak usah buka-buka file yang lain-lain lagi. Langsung kebuka, langsung ada layarnya sendiri. Atau, misalnya, kayak SAP, modular system. Customer bisa beli modul yang mereka perlu aja. So, nggak paketan. So, customer, in a way, they reduce cost. Mereka cuma beli yang mereka perlu. Mereka cuma sewa yang mereka perlu. That is cost reduction. Nah, ada lagi risk reduction. Itu adalah kita bilang, lu pakai ini, lu bisa produk gua bisa ngurangin resiko lu. Resiko seperti apa aja sih? Ya, macam-macam tergantung resikonya. Contohnya ya sprinkler, mengurangi resiko gedung habis karena kebakaran, alarm, mengurangi resiko pencurian. That is risk reduction. Lanjut ada accessibility. Accessibility bilang produk kita memberikan akses kepada kalian yang belum punya. For example, di sini saya kasih Transjakarta. Mereka memberikan akses keliling Jakarta hanya dengan 3.500. Dimana kalau zaman dulu tuh mesti bolak-balik pindah angkutan. Ya, it'll cost more than 3,500. Ya nggak tahu ke depannya, tapi so far Transjakarta saya kira masuk. Terus Gokar itu memberikan akses mobil kepada orang-orang yang belum punya mobil. So kalian bisa ajak keluarga, mungkin belum punya mobil, pakai Gokar aja lah. Jadi dari poin A ke poin B pakai AC. Yes, dan lu nggak perlu beli mobil. Pakai Gokar aja. So that's accessibility. Lu memberikan akses kepada orang-orang yang belum punya akses sebelumnya. Terus yang terakhir itu ada convenience atau usability. Itu seperti namanya memberikan kenyamanan kepada pengguna. For example, di sini Netflix memberikan kenyamanan untuk menonton film
tanpa harus ke bioskop. Atau Gojek, kenyamanan untuk memanggil kendaraan untuk pergi dari poin A ke poin B. Aplikasi Sinar untuk bikin SIM online. So, aplikasi SIM sama ujian teori bisa dari rumah. It's very convenient. So that is convenience or usability. Lalu yang terakhir, bagaimana memilih value proposition yang cocok. Lalu step 1, you know your customer segment. Karena setiap segmen itu punya keinginan yang berbeda. Nah, setelah menentukan customer segmennya, then you do your market research, mungkin interview, mungkin kuesioner, cari tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, disitulah kalian memilih, gue mau kasih value proposition yang mana. Seperti itu. So that's it guys, kita hari ini belajar soal value proposition. Kita belajar apa itu value proposition, kenapa kita butuh value proposition, lalu jenis-jenis dari value proposition, lalu bagaimana memilihnya si value proposition ini. I hope you learn something dari episode ini, and to like if you like this content. Terus jangan lupa subscribe and leave a comment. I'll see you soon. Bye bye.